Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu SMP Muhammadiyah Simo yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah panjenengan luangkan untuk bisa menghadiri acara sosialisasi materi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Sebelum acara kita mulai, marilah pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena hidayahnya, nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan perpus SMP Muhammadiyah Simo dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai moderator sekaligus nanti pemateri di sosialisasi materi modul 1. Marilah kita mulai kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Bu Anita Widiati. Kepada Ibu Anita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka atau dalam kegiatan sosialisasi guru penggerak dari teman kita itu Bu Eni. Langsung saja di sini dari kami selaku wakil dari kepala sekolah mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman atau juga untuk selamat mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Eni, dan harapan kami semoga teman-teman nanti juga bisa mengikuti jejaknya Bu Eni untuk mengikuti sebagai guru penggerak sehingga menjadi suatu prestasi sebagai seorang guru di kedepannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah memberikan sambutannya dan juga motivasi kepada teman-teman semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum ke materi modul 1 ya, saya akan bercerita sedikit mengenai perjalanan bagaimana saya mengikuti seleksi sehingga bisa menjadi calon guru penggerak. Ini masih calon, oke? Terus ini masih proses seleksi tahap 3. Perjalanan menjadi calon guru penggerak. Seleksinya ada 3 ya. Seleksi yang pertama yaitu mengisi essay, kemudian upload dokumen, kemudian tes PPS atau tes bakat skolastik. Tahap 1 di sini dibuka bulan Maret 2021. Jadi ada tahap 1 isi dan upload dokumen itu pada bulan Maret. Kemudian mengakhiri proses isi dan upload dokumen
pada bulan April. Selanjutnya di bulan selanjutnya April, kemudian Mei kita tes PBS atau tes bakat skolastik. Setelah tahap 1, ketika tes itu kita lakukan, kemudian dilakukan pengumuman dari 40.000 sekian dari se-Indonesia yang lolos tahap 1 ada 10.000 sekian. Kemudian dari 10.000 kuota yang mendaftar se-Indonesia itu masuk ke seleksi tahap 2. Di seleksi tahap 2 ada simulasi mengajar dan juga wawancara. Ini semuanya dilakukan secara online melalui Google Meet. Jadwal simulasi mengajar ini pada bulan Agustus dihubungi melalui SIM PKP. Kemudian seminggu selanjutnya dilakukan wawancara selama kurang lebih 1 jam. Setelah tahap 2 ini, dari 10.000 tadi, kemudian yang lolos itu ada 8.000 sekian dari seluruh Indonesia. Kemudian melakukan pendidikan guru penggerak ini selama 9 bulan. Apa yang dilakukan selama 9 bulan? Yang pertama ada pembukaan dengan lokakarya 0. Itu kemarin sudah ditemani oleh Bu Anita, Bu Yanti. Kemudian setelah lokakarya ada paket nomor 1, itu adalah mengerjakan LMS ya, di LMS semua tugas jadwalnya adalah hari Senin sampai Sabtu, berikutnya hanya Minggu saja. Kemudian ada pendampingan ya. Sini tidak ada, jadi ada pendampingan sebelum lokakarya itu seminggu sebelumnya ada pengajar praktik yang datang ke sekolah yang tugasnya adalah mendampingi calon guru penggerak terkait kegiatan-kegiatan yang ada di modul. Apakah ada kendala, ada kesulitan seperti itu ditanyakan. Setelah nanti 9 bulan yang berakhir pada bulan Agustus, itu perkiraan akhir Agustus, baru dinyatakan nanti lolos atau tidak. Nah, jika dari panjenengan ada pertanyaan atau mungkin pengen cari-cari informasi, silakan bisa visit ke website sekolah.penggerak.go.id. Di situ sangat lengkap, mulai dari guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, kemudian sekolah penggerak. Ya, oke. Nah, kemudian kita masuk materi modul yang pertama, yaitu filosofi pendidikan IHJ Dewantara. Dan nanti yang akan saya sampaikan ada 2 gitu. Yang pertama adalah pendidikan menurut IHJ Dewantara, kemudian budaya positif. Yang pertama, modul 1.1 filosofi pendidikan menurut IHJ Dewantara. Kita sudah mengetahui bahwa IHJ Dewantara adalah bapak pendidikan. Apa makna pendidikan menurut IHJ Dewantara? Menyebut pendidikan yaitu menuntun. Di sini menuntun kekuatan yang ada pada anak. Jadi kodrat anak itu sudah ada sejak lahir sebenarnya. Tinggal kita sebagai pendidik adalah tugasnya menuntun bagaimana bisa membentuk perilaku manusia itu sebagai manusia yang berkarakter. Menuntun sesuai kodrat anak di sini ada 2. Kodrat alam, kodrat zaman. Kita bisa mendidiknya dengan kedua kodrat ini. Kodrat alam dimaksudkan disesuaikan dengan lingkungan tempat anak itu tinggal. Kalau kita tinggal di Jawa, berarti kita bisa mendidiknya dengan adat
Jawa, sopan santunnya, tata krama, kemudian bahasanya, bahasa halus. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kita mendidik anak sesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang adalah zaman kita, jadi kita bisa mengajar dengan media digital juga. Kita bisa menggunakan PowerPoint seperti ini, kemudian mengajarkan asesmen online bisa dengan Google Form atau aplikasi yang lain. Guru diibaratkan sebagai petani. Peserta didik diibaratkan benih. Petani menyemai benih, merawatnya, memberi pupuk, kemudian mengairinya. Supaya apa? Nanti hasil tanaman padinya itu bisa bagus, panennya bisa banyak. Begitu juga dengan kita. Kita adalah petaninya, sekolah adalah lahannya, anak-anak itu adalah benihnya. Kita mau bentuk seperti apa benih itu di sini? Jadi kita hanya bisa mengusahakan, menuntun tadi sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Tugas guru seperti halnya petani memelihara dan berusaha untuk membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan. Jadi, memaksimalkan potensi-potensi yang dipunyai oleh peserta didik tadi, supaya nanti bisa terlihat dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara Engarso Sunggumodo yang bermakna ketika di depan kita harus menjadi contoh atau teladan. Kemudian Eng Madyo Mangun Karso, pengertiannya adalah ketika kita berada di posisi tengah, maka kita harus memberikan semangat atau dorongan. Kemudian Tuturi Handayani, ketika kita posisinya ada di belakang, maka kita harus mendorong. Supaya apa? Nanti anak-anak kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat yang sesungguhnya. Jadi setelah lulus dari sekolah itu di masyarakat itu juga digunakan, bermanfaat untuk dirinya juga, keluarga dan masyarakat. Seperti itu. Kodrat anak adalah bermain. Ya, kita tidak bisa mengelak atau tidak bisa tidak membesarkan itu. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang ada pada diri anak itu sudah ada sejak dia lahir. Permainan anak bisa kita gunakan sebagai pembelajaran, baik permainan tradisional maupun permainan modern. Kalau yang modern kita kan menggunakan gadget, game. Nah, anak-anak sangat kecanduan dengan game. Nah, bagaimana memasukkan game itu untuk pembelajaran supaya penggunaan gadget atau HP itu tidak hanya untuk yang kesenangan saja, tetapi juga untuk belajar. Kalau yang ada di sini yaitu permainan tradisional, ada congklak, yaitu melatih strategi, kemudian ada gobak sodor juga strategi dan juga kerjasama, karena tidak dilakukan sendiri. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa ini maksudnya adalah anak itu bukan kertas kosong. Jadi sejak lahir sudah punya potensi, punya bakat. Tinggal bagaimana orang dewasa, orang tua, guru menebalkan supaya nanti menjadi manusia yang seutuhnya. Bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkannya adalah dengan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Konteks diri
ustadz ataupun mungkin guru ngaji untuk memperbanyak hafalan. Bisa juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian sosial kultural atau budaya, menebalkan rambut anak. Yang jelas di sini kita ingin pendidikan menumbuhkan seseorang atau pelajar yang berkarakter, sehingga di sekolah itu pasti ada yang nama pendidikan karakter. Kalau di RPP kita itu pasti ada pendidikan karakter, misal mandiri, kolaborasi, kreatif, seperti itu. Nah, relevansinya atau hubungannya apa? Pengertian pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan era sekarang, apakah masih berhubungan, apakah masih pantas dipakai, apakah cocok, seperti itu ya. Nah, ternyata setelah diteliti, ditelaah, itu masih cocok. Tadi pengertian pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Kalau di era abad 21 di sini dimaknai sebagai kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif, seperti kurikulum K13 sekarang. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara supaya anak itu selamat dan bahagia. Di era abad 21 menjadi seseorang atau yang well-being atau yang merdeka. Kalau Pak Nadiem sekarang mencanangkan merdeka belajar, itu nih. Merdeka belajar ini tujuannya untuk apa? Membentuk pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjutkan untuk modul yang 1.4, yaitu budaya positif. Nanti akan ada subbab, beberapa subbab yang mana sangat berpengaruh sekali ketika ini dilaksanakan di sekolah. Materinya ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga siklus. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, itu apa yang ada di kajian? Jika mendengar kata disiplin, ya kamu harus disiplin. Nah, itu kira-kira apa yang ada di benak kita memaknai disiplin itu? Tertib. Nah, kalau di sini di bahasa Latinnya disiplin, artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato ini adalah filosof dari Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang ia hargai. Tapi kalau sekarang makna disiplin itu tadi ya, tertib. Kalau nggak tertib nanti ada sanksi, ada hukuman yang harus dilakukan. Ada makna disiplin di sini. Setelah mempelajari modul ini adalah belajar. Belajar apa? Belajar menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang ia hargai. Perubahan paradigma, stimulus respon menuju teori kontrol. Ada pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Menurut teori stimulus respon, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Baik-baik, kode aku harus sama, pendapatmu harus sama dengan pendapatku. Itu adalah stimulus respon. Tapi kalau untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Orang lain mungkin melakukan kesalahan. Di balik dia melakukan kesalahan itu pasti orang tersebut mempunyai tujuan.
dilihat sebagai kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain mengontrol saya bisa. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kamu sendiri yang bisa mengontrol diri kamu sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan datang. Ketika misalnya kita membujuk atau bicara dengan baik-baik tidak bisa, maka ada cara lain yaitu dengan paksaan. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada yang namanya pemaksaan. Adanya nanti adalah tanya jawab. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi ketika tadi dengan rujukan tidak bisa dengan paksaan supaya nanti saya menang kamu kalah. Tapi di sini di teori kontrol itu tidak. Kamu menang, saya menang, semuanya menang. Karena di sini ada tanya jawab. Apa motivasi perilaku manusia? Ada dua, yaitu dari ekstrinsik dan intrinsik, dari luar dan dari dalam. Misalnya kita menyuruh anak mengerjakan tugas. Silakan anak-anak tugas di halaman 15 dikerjakan. Pasti nanti ada anak yang tanya, Bu, kalau nggak kerjakan, Bu, nanti saya kerjakan dapat 100 ya. Seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal supaya nanti apa? Dapat 100, supaya nanti tidak dimarahi guru. Itu ya. Kemudian dari motivasi internal atau intrinsik tadi, tujuannya adalah apa? Untuk disiplin belajar, mendisiplinkan diri, belajar supaya diri kita ini bisa menghargai apa yang kita pengenkan. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Maksudnya di sini adalah saya mengerjakan tugas, anak mengerjakan tugas itu ya kewajiban siswa. Memang kebutuhan siswa untuk masa depannya. Maksudnya di situ untuk kesadaran diri itu adalah dari instansi. Misalkan kita ikuti pelatihan, nanti dapat apa? Dapat enggak? Ada sertifikatnya. Nah, misalkan begitu. Itu adalah motivasi dari luar, eksternal. Misalkan ada pengumuman pelatihan yang kita ikut. Apa ya? Masalahnya kayaknya bagus ini pelatihannya. Berarti nanti saya bisa hari ini. Itu adalah dari kesadaran diri. Tidak dia menyuruh. Sehingga nanti ketika kesadaran diri itu ada, sehingga nanti tujuannya atau hasilnya kan beda. Paksaan atau dari dorongan orang lain itu nanti tetap beda. Karena melakukan sesuatu. Bagaimana di sekolah? Sekolah disuruh oleh orang tua dengan kesadaran dirinya sendiri, pasti kan beda. Anak sebelum subuh sudah bangun, ya siap-siap, itu adalah bagian dari anak. Kalau anak tidak ingin untuk sekolah, pasti orang tua membangunkan, ya dengan berbagai cara. Keinginan anak itu pasti akan dituruti. Minta HP, minta motor, itu pasti semuanya akan dituruti. Tapi nanti hasilnya apakah sama? Saya berangkat sekolah supaya tidak dimarahi oleh orang tua. Anda sekolah tidak dari sekolah aku. Adalah apa? Kebutuhannya sendiri untuk masa depannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah cinta kasih, kemudian penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan, dan terakhir adalah survival.
Posisi kontrol itu juga dari maksudnya apa tuh? Ketika anak anak misalkan, oh saya ingin belajarnya seperti ini, oh nggak nulis terus, misalkan begitu. Dia berarti apa? Untuk kesenangannya, oh saya nggak suka nulis terus, dia berpendapat. Posisi kontrol kita, yang pertama di sini identitas gagal. Apa saja? Ada penghukum. Kalau kamu nggak melaksanakan tugas, nanti akan dapat hukuman misalnya nilainya 0, tidak ada nilai. Saran apa lagi? Jika kamu datang terlambat, nanti hukumannya keliling lapangan 5 kali. Penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Dari tadi yang sudah dijelaskan ini dari awal, ini tadi kan sudah dikatakan kalau materi kita perlu disampaikan dalam waktu setengah jam ya. Nah di sini saya dari mengikuti dari awal sampai selesai ini tadi ternyata itu mungkin apa yang disampaikan Bu Eni itu yang saya lakukan ternyata yang mungkin yang tadi di pendidikan yang salah ya. Itu mungkin apa itu karena dulu saya ketika mendapat pendidikan dari kecil sampai saat ini mungkin yang saya terima itu yang saya disalah mendapat hukuman dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan materi dari Bu Eni, mulai saya bisa mulai membuka diri, ternyata yang kemarin saya lakukan itu salah. Dan terus mulai berpikir, oh ternyata yang saya lakukan kemarin salah, harus saya ubah untuk menjadikan anak didik yang sekarang menjadi anak didik yang tadi sebenarnya mempunyai pendidikan yang sebenarnya. Jadi sebagai seorang guru yang kemarin yang kami lakukan itu masih salah, untuk setelah mendapatkan materi dari Bu Eni mulai bisa terbuka bagaimana untuk menjadi guru yang baik, sehingga bisa mengantarkan anak untuk di masa depan yang baik juga. Mungkin itu. Terima kasih Bu Anita atas respon atau tanggapan positifnya. Apa yang lain? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari tadi disampaikan dari awal sampai akhir, saya itu tertarik tentang seorang guru menebalkan apa yang sudah ada di diri anak. Nah itu kalau di desa kondisinya kan berbeda dengan kota yang mana mungkin ketika anak itu lahir kemudian sudah besar di lingkungan orang tua atau lingkungan keluarga yang paham akan pendidikan ataupun paham bagaimana cara anak itu hidup sesuai dengan Pancasila tadi. Nah, tapi kondisinya di desa itu kan berbeda jauh ya. Kadang orang tua itu menyerahkan kepada anak, ya sudah kamu sekolah bukan kamu, misalnya seperti terserah mau jadi apa, yang penting saya orang tua membiayai. Nah, ketika sudah ada seperti itu, coretan yang akan kita tebalkan itu kan melalui ataupun sudah menebalkan yang ada. Nah, jadi kita sebagai guru harus bagaimana untuk menebalkan suatu coretan yang sudah ada di anak, yang sudah dipengaruhi oleh coretan yang buruk. Misal seperti apa? Apakah kita harus menghapus dulu dari awal, ataukah kita harus bagaimana? Itu seperti apa? Karena kondisi di desa kebanyakan guru, sehingga nanti mungkin kita akan menjadi guru-guru yang tadi tidak selalu menyalahkan anak, kemudian lebih berteman, kemudian membangun rasa percaya diri kepada anak seperti itu. Terima kasih. Menjawab dari pertanyaan tadi, bagaimana cara menebalkannya kalau orang tua asuh-asuh mungkin kita di sini adalah pendidik sekolah, bisa bekerja sama
orang tua, gitu nih. Kita tidak bisa mendidik anak berjalan sendiri kan juga tidak bisa. Perlu adanya kolaborasi. Sekolah punya komite menghubungkan ke orang tua. Kita punya yayasan juga bisa menghubungkan sekolah kepada orang tua. Sehingga apa? Perlunya komunikasi sekolah dengan orang tua, penyatuan persepsi sekolah inginnya seperti ini, supaya nanti mencetak lulusan SMP Muhammadiyah yang seperti ini. Sehingga orang tua perlu kita undang, perlu kita pahamkan penyamanan persepsi supaya sinkron bisa sejalan. Jika di sini kita perbaiki, di rumah tidak dijalankan selaras kan ya, mungkin sama saja. Jadi kita perlu membangun komunikasi dengan orang tua, memahamkan mereka tujuan dari pendidikan kita. Gitu. Di sini kita harus mulai bergerak mengubah peraturan-peraturan yang ada, hukuman, sanksi menuju ke kesepakatan atau keyakinan sekolah, sehingga tertanam nilai-nilai positif di peserta didik kita. Nah, kalau dulu kita bisa bertanya, ayo peraturannya apa? Kemudian kamu tahu sanksinya apa, hukumannya apa? Nah, itu ya. Jika kamu melakukan hal tersebut, kamu akan mendapatkan hukuman begini. Kamu perlu melakukan begini supaya tidak diulang lagi. Jadi guru ini lebih mendikte yang dilakukan anak apa, yang tidak boleh dilakukan anak apa, itu dari guru yang mendikte. Kalau dari keyakinan atau kesepakatan, itu dialognya menjadi apa yang kamu yakini, apa yang kita sepakati, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Anak berpikir sendiri. Kemudian cara memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi di sini guru sebagai manajer tadi, sebagai fasilitator. Walaupun anak salah, ya tidak apa-apa salah. Manusia tempatnya salah dan lupa. Memang begitu. Itu adalah untuk menstabilkan identitas kita sebagai manusia. Ya, memang melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang? Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak enak. Oke. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Misalkan contoh konsekuensi, anak menumpahkan minuman ke lantai, berarti konsekuensinya adalah anak tersebut membersihkan. Kemudian jika di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan tadi, pasti nanti akan diingat sampai kapanpun, karena itu adalah pengalaman yang buruk. Sebelum masuk ke modul ini, saya diminta untuk mengingat lagi ketika saya sekolah. Ketika di sekolah, kamu mendapat pengalaman buruk apa? Pengalaman menyenangkan apa? Di umur berapa? Jadi untuk memulai modul ini, saya diminta untuk flashback ketika saya sekolah. Memang benar. Oh iya, saya jadi ingat. Kalau di sekolah, oh iya, saya pernah dihukum, iya pernah. Pernah di BB, iya pernah. Kemudian kegiatan menyenangkan apa? Atau pengalaman menyenangkan apa di sekolah? Oh iya, bisa lomba jauh, dapat jamu. Kemudian di sini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti akan kita kenal sebagai restitusi, segitiga restitusi. Nah, seperti ini, segitiga restitusi. Jika anak membuat kesalahan, kita bisa mengajak dialog. Nilai-nilai
Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kalau kita menyalahkan anak, iya kamu salah. Kamu harus begini, hukumnya ini. Nah, kamu nggak boleh lagi begini. Ya, itu kan tadi mendikte, tidak memerdekakan anak, tidak memberikan kesempatan untuk anak bernalar kritis tadi. Oh ya ini salah ya, harusnya nggak begini. Nah, jadi menumbuhkan kesadaran diri. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu diperlukan lingkungan yang positif juga, sekolah yang memberlakukan kegiatan-kegiatan yang positif, pemberlakuan keyakinan kelas atau kesepakatan tadi atau keyakinan sekolah. Nah, kemudian ini asalnya adalah dari peraturan tadi. Peraturan tadi bedanya adalah ada hukuman, ada sanksi, tapi kalau di sini kita bisa mengajarkan ke konsekuensi. Jadi bukunya berantakan, harus bagaimana? Langsung anak itu bisa tanpa kita marah-marah ya. Bisa menghemat tenaga. Itu demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait materi modul 1, yaitu tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang materi kedua adalah budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam